Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review MIUI Mix 12 di Redmi Note 8. Di sini untuk tampilannya saya nggak bahas banyak-banyak. Di sebelah kiri ini ada app Vault, terus home screen-nya masih sama aja. Untuk control center-nya juga masih sama, khas dengan MIUI 12. Untuk MIUI Mix 12 yang kita review ini udah yang versi official ya. Beda dengan yang sebelumnya kita review. Kalau yang sebelumnya itu yang versi port. Control center-nya ini udah smooth banget ya, udah nggak lag sama sekali. Terus lanjut ke settingannya, tampilan settingnya juga masih sama aja, nggak ada yang berubah. Sama aja dengan MIUI 12 pada umumnya. Kustomisasi displaynya masih sama aja, begitupun dengan fitur-fitur lainnya. Seperti lock screen, fitur sound and vibration, terus fitur home screen-nya juga sama. Di sini untuk home screen-nya ada dua pilihan, ada classic dan with app drawer. Nggak banyak perubahan untuk fitur-fiturnya. Di sini masih ada settingan juga untuk ubah icon size-nya. Dan kalian bisa hidden apps juga. UI di baterainya ini juga masih sama. Yang ngebedain itu cuma dari performanya sih menurut saya. Spesial fiturnya juga masih sama. Masih ada game turbo, video toolbox, dan ada floating windows-nya juga. Untuk versinya sendiri MIUI Mix 12 ini base-nya itu masih di MIUI 12 beta. Kalau yang saya review ini yang versi beta 9 Juli. Tapi mungkin pas saya upload video ini udah ada versi yang terbaru lagi. Tapi nanti saya bakalan update linknya setiap kali ada pembaruan. Terus untuk versi Android-nya udah pakai Android 10. Dan untuk kernelnya ini saya udah ganti. Di sini saya pakai kernel Inception versi 6.1. Jadi nanti ada baiknya kernelnya itu kalian ganti juga ya, biar performanya makin bagus. Kalau baterai dan performanya sendiri selama saya pakai MIUI Mix ini nggak ada kendala sama sekali ya. Cuma baterainya aja yang masih kerasa boros. Terus kalau untuk performa game menurut saya udah smooth, tapi kalian harus ingat untuk ganti kernelnya, biar performa gamenya jauh lebih bagus lagi. Lanjut ke kameranya, untuk kameranya ini udah nggak ada bug. Dan untuk UI-nya juga nggak ada perubahan. Untuk mode kamera dan tata letak menunya ini juga sama aja. Dan lensanya juga udah work semua. Jadi kameranya ini beda dengan versi-versi port sebelumnya ya, yang masih ada bug-nya. Selain pakai kamera bawaan, saya juga pakai Gcam. Dan untuk Gcam-nya ini, saya pakein Parrot 043 versi 8. Lanjut tes untuk fingerprint-nya. Fingerprint-nya responsif, cepat. Untuk fingerprint-nya ini nggak ada kendala sama sekali menurut saya. Sekarang kita tes juga untuk face unlock-nya. Tapi di sini ada yang baru ya. Di sini kalian udah bisa pakein beberapa face unlock. Jadi bukan hanya satu aja. Kita coba dulu. Cepat ya. Responsif. Untuk face unlock-nya ini juga aman tanpa kendala. Kita tes dulu untuk game Call of Duty Mobile. Dan untuk settingan grafiknya sendiri nggak ada perubahan, masih sama aja. Bisa di low max, very high, dan selain itu bisa juga di high max. Tapi seperti biasa, kita tesnya di very high, dan untuk efek-efeknya kita aktifkan semua. Oke, kita coba dulu.
Untuk Call of Duty Mobile ini nggak ada kendala sama sekali ya. Lancar tanpa frame drop, sekalipun main di settingan grafik yang paling tinggi. Sekarang lanjut di PUBG. Untuk PUBG grafiknya ini udah di HD, tapi frame rate-nya kita nggak bisa setting. Terus selain HD, kalian bisa main di smooth high dan balance medium. Tapi di sini kita tesnya di HD aja. Ini pas turun dari pesawat masih aman ya, nggak lag atau patah-patah. Untuk performanya sendiri udah bagus, tapi kalau kalian mau lebih stabil, kalian bisa main di smooth high. Karena di HD ini kadang masih sesekali ngalamin frame drop. Terus kalau main di HD, suhunya juga bakalan terasa panas. Sekitar 41 sampai 43 derajat, jadi baiknya kalian main di smooth high aja. Terus untuk Mobile Legends saya nggak tes ya. Di sini saya cuma mau liatin ke kalian kalau mode HFR-nya itu belum ada. Ini sih bukan karena MIUI-nya ya, tapi kayaknya pihak Moonton narik kembali mode HFR dari Redmi Note 8 ini. Jadi pas setelah update gamenya mode HFR-nya bakalan hilang lagi, padahal sebelumnya udah ada. Tapi menurut saya ini sih nggak bakalan lama, dan mungkin aja pas saya upload video ini mode HFR-nya udah ada lagi. Selanjutnya kita masuk ke proses installnya. Dan seperti biasa HP kalian udah harus terinstall custom recovery. Dan kalian tinggal download file yang kita butuhkan. Untuk filenya ada dua ya, MIUI Mix 12 dan kernel Inception. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HP-nya untuk masuk ke custom recovery. Di sini saya pakai pitch black untuk custom recovery-nya. Dan langkah selanjutnya seperti biasa kalian lakukan full wipe dulu. Masuk ke advanced wipe, dan kalian wipe untuk Dalvik, cache, sistem, vendor, dan data. Setelah proses wipe-nya selesai, kalian masuk ke menu install, dan di sini pertama-tama kalian install dulu MIUI Mix 12-nya. Setelah terinstall, kalian wipe cache dulu. Kalian back dan selanjutnya kalian install kernel Inception-nya. Setelah kernelnya terinstall, kalian wipe cache lagi. Kalian back lagi dan selanjutnya kalian install Disable Force Encrypt atau DFE.
Di sini yang terakhir itu install DFE ya. Setelah DFE-nya terinstall, kalian wipe cache lagi dan kalian reboot sistem. Di sini udah berhasil masuk ke boot logonya dan udah berhasil terinstall. Tapi di sini kita harus login lagi ke Mi account-nya. Di sini saya udah login dan selanjutnya kita bakal setting-setting kembali MIUI-nya. Jadi itu dia cara install dan review MIUI Mix 12 di Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.